Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Jaidira Utami, Universitas Mercubuana Menteng, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan kuis pertemuan kedua Auditing 1. Setiap perusahaan akan menghadapi risiko yang menjadi kendala bagi mereka dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Penerapan manajemen risiko yang efektif pada perusahaan merupakan salah satu alat penting bagi manajemen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Semakin berkembangnya perusahaan, maka kegiatan dan masalah yang akan dihadapi perusahaan akan semakin kompleks. Jadi, oleh sebab itu, penerapan manajemen risiko yang baik juga perlu memiliki internal control atau pengendalian internal. Pengendalian internal ini sebagai salah satu kebijakan yang dapat dijalankan oleh manajemen perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaannya. Manajemen risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bentuk manajemen sebuah perusahaan berkualitas. Manajemen risiko ini kerap dikaitkan dengan proses audit internal yang dilakukan secara berkala oleh pihak perusahaannya itu sendiri. Fungsi dari manajemen risiko itu sendiri yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang ada. Sementara fungsi utama audit internal yaitu untuk memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi perusahaan telah ditandatangani dengan maksimal. Jadi di sisi lain, tuntutan dari aspek baik internal maupun eksternal, perusahaan membuat keberadaan audit internal ini sebagai pelengkap sistem manajemen risiko menjadi semakin dibutuhkan. Oke, kali ini saya akan membahas dan mengulas tentang COSO. Sebelum saya mengulasnya, saya akan memberitahu apa sih kepanjangan dari COSO itu. Kepanjangan dari COSO itu ialah Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Pada tahun 1992, COSO merilis sebuah kerangka kerja yaitu Internal Control. Kerangka kerja ini difokuskan sebagai alat evaluasi bagi organisasi untuk mengetahui bagaimanakah kondisi sistem pengendalian internalnya. Lalu 12 kemudian pada tahun 2004 organisasi yang sama mengeluarkan juga sebuah kerangka kerja lainnya. Dan sebagai pihak yang menerbitkan kedua framework tersebut, COSO menjelaskan bahwa terdapat hubungan dan perbedaan dalam keduanya. Laporan ini menekankan bahwa sistem pengendalian internal ini merupakan alat atau perangkat dari manajemen dan bukan pengganti manajemen. Jadi manajemen ini sistem pengendaliannya seharusnya dibentuk di dalam kegiatan operasi. COSO merupakan pengendalian internal sebagai suatu proses yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis entitas yang berkelanjutan. Jadi untuk tujuannya ini pelaporan manajemen kepada publik. Pengendalian internal ini berkaitan dengan penjagaan aset dari pengambilan, penggunaan, atau penghilangan yang tidak terotorisasi, yaitu suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lainnya dari sebuah entitas. Jadi, ia merancang untuk memberikan keyakinan atau jaminan yang wajar dengan berkaitan dengan pencegahan atau deteksi dini terhadap pengambilan, penggunaan, atau penghilangan dan yang tidak terotorisasi terhadap aset ini sehingga akan dapat memberikan pengaruh atau efek material terhadap laporan keuangan. Di sini ada pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian internal. Di dalam dokumen COSO ini dikatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian internal adalah Dewan Komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lainnya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Jadi, serta menyatakan bahwa tanggung jawab atau atas penetapan, penjagaan, dan pengawasan sistem pengendalian internal ini adalah tanggung jawab manajemen. Meskipun Choso menekankan pengendalian internal ini sebagai suatu proses, namun keefektifannya dari pelaksanaan dinyatakan sebagai sebuah kondisi dalam suatu titik waktu tertentu. Jika defisien pengendalian internal ini telah dikoreksi atau dibetulkan pada saat pelaporan, Choso menyetujui apabila laporan manajemen ini berpihak pada luar dan menyatakan bahwa pengendalian internal ini telah berjalan dengan efektif. Choso menjelaskan bagaimana manajemen memperoleh dan mengolah informasi jika terjadi defisien pengendalian internal. Choso juga merekomendasikan kepada personil yang mengidentifikasi terjadinya defisien untuk segera melaporkannya kepada atasan langsung. Namun, jika informasinya sensitif, maka perlu adanya jalur khusus untuk menyampaikan informasi. Demikian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.